hallelujah, God is good and all the time. Berapa banyak yang percaya masa depan saudara baik? Angkat tangan saudara tinggi. Amin. Amsal 23 ayat 18 berkata bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya mau saudara keluar dari bangku, cari 12 orang, saudara ngomong begini, saudara, masa depanmu baik, masa depanmu cerah, masa depanmu diberkati, masa depanmu pemenang, masa depanmu sukses, masa depanmu indah, masa depanmu sangat baik. Begitu, saudara bisa lakukan itu. Cari 12 orang baru saudara duduk. Amin. Oh haleluya. Kalau saudara sudah kasih salam 12 orang, saudara boleh duduk. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di kota Surabaya. Kali ini saya panjang di sini 2 minggu. Senang sekali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Heri dikasih kesempatan, dikasih kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa topik yang diberikan kepada saya adalah integritas di dalam keluarga. Jadi saya akan berbicara tentang keluarga. Oke ya, saudara-saudaraku. Jadi saya asumsi bagi saudara, siapa sih yang belum menikah di sini? Angkat tangan tinggi yang belum menikah. Oh cukup banyak yang belum menikah. Ya, yang sudah menikah tinggi. Oke. Firman Tuhan ini akan lebih sedikit yang belum menikah ya Pak Heri ya. Ternyata banyak yang jomblo di sini. Saudara perlu cari jodoh di sini. Halo ya. Amin. Ya, tetapi saya dikasih khotbah, kasih tema tentang keluarga. Buka bersama dengan saya Nehemia pasal yang keempat ya. Saya tahu topik saya adalah integritas dalam keluarga, tetapi saudaraku, saya akan mengambil satu topik di dalam perjanjian lama untuk menjelaskan betapa pentingnya integritas, sehingga saya memberikan judul bahwa go to war, berperanglah untuk keluargamu. Diambil dari Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-12, kita akan melihat sampai ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Saudara bisa ikut pembacaan firman Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat. Dan perhatikan, ini adalah topik khotbah pada malam hari ini. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, berperanglah untuk anak-anak laki-lakimu, berperanglah untuk anak-anak perempuanmu, berperanglah untuk istrimu, berperanglah untuk rumahmu. Oh haleluya. Saya loncat ke ayat yang ke-19, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar, pekerjaan ini luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Perhatikan, Allah akan berperang bagi kita. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Allah saya akan berperang bagi saya. Katakan amin. Oh haleluya. Saya tahu saudara-saudaraku bahwa topiknya adalah integritas keluarga, tetapi saya mengambil topik ini buat saudara dalam perjanjian lama. Oke ya, ini sebagai satu introduction. Jadi saudara perlu tahu bahwa Nehemia, saudaraku, bin Hakal ya, itu adalah jabatannya, saudaraku, adalah juru minuman raja ya, pada zaman Raja Artasasta. Nah, saudaraku, sebagai juru minuman raja, saudara jangan bilang itu dia pegawai seperti saudara ke restoran, kemudian dia bagian menyediakan air, begitu. Bukan, saudaraku. Juru minuman raja adalah jabatan yang tertinggi, kemungkinan besar adalah orang penasehat, begitu, saudaraku. Ya, kalau saudara melihat film-film tentang kerajaan, saudara, kerajaan Inggris, The Hand of the King, begitu. Tangan daripada raja, begitu ya. Karena apa? Karena dialah yang akan
mencicipi air ini sebelum air ini diminum oleh raja, supaya tidak ada racun, tidak ada malapetaka makanan yang akan datang kepada raja. Jadi dia siap mengorbankan nyawanya untuk rajanya. Jadi jabatannya baik, saudara-saudara. Tapi satu ketika, saudaraku, dia punya seorang teman, seorang nabi namanya Hanani. Dia datang, dia ngomong bahwa orang-orang kita, keluarga kita ini yang ada di Yerusalem itu lagi susah, keadaan mereka sangat tidak baik. Mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam kesukaran yang besar, mereka hidup dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa tidak ada perlindungan lagi di kota Yerusalem. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang sukar. Jadi saudara-saudaraku, Nehemia, saudaraku, mukanya sangat sedih sekali, saudara-saudara. Sampai raja tanya, kenapa engkau begitu sedih? Dia ngomong, bagaimana aku bisa senang? Mukaku muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Nehemia, di mana dia mau meninggalkan, saudaraku, comfort zone. Dia meninggalkan satu keadaan yang indah, saudara-saudara, keadaan yang baik, dan dia mau berperang, saudara-saudaraku, siap untuk mengorbankan nyawanya, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Ternyata motivasinya ya ini, berperang untuk keluarga. Dan hari ini saya mau cat setiap laki-laki, engkau perlu berperang untuk istrimu, berperang untuk anak-anakmu. You need to go to war untuk setiap istri, saudara-saudara, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Saudaraku, kita nggak main-main. Saudara ngerti maksudnya go to war, ya? Pada waktu Presiden Rusia, saudara-saudaraku, namanya Putin, saudaraku, dia memanggil reserve 300.000 tentara. Dia panggil, saudara-saudara. Saudara lihat pesawat terbang, saudara-saudara. Dan saudara melihat mobil yang keluar dari Rusia, itu jumlahnya begitu banyak. Kenapa? Takut, saudara-saudara, kalau mereka dipanggil untuk perang. Kenapa mereka tidak berani perang, saudara? Tidak punya motivasi. Udah ngerti maksud saya? Halo? Kalau engkau tidak punya motivasi yang benar, engkau tidak akan bisa go to war. Kenapa Ukraine, saudara-saudaraku, bisa menang lawan Rusia, saudara-saudara, sekarang ini, saudaraku? Ya, toh? Saudara bisa bayangkan, bukan karena, saudaraku, negara kami Australia kirim mobil, saudara-saudara, mobil perang dan lain sebagainya, bukan karena Amerika mengirimkan tentara, mengirimkan rudalnya dan lain sebagainya, tetapi mereka berperang untuk keluarga mereka. Mereka berperang untuk anak-anak mereka. Mereka berperang untuk istri mereka. Mereka berperang untuk rumah mereka. Dan mereka berperang untuk keluarga mereka. Dan dengan people yang ada di Manyar, supaya saudara pulang dari tempat ini, engkau sadar, engkau tahu, engkau dipanggil untuk go to war. Engkau dipanggil untuk berperang. Dan engkau berperang buat siapa? Buat keluargamu. Jadi saudaraku, integritas itu bisa saudara pertahankan, saudaraku, dengan sikap seperti itu. Siap berani mati untuk mempertahankan yang namanya integritas. Ya, kembali lagi kepada konteks ini. Saudara melihat Nehemia, saudara-saudaraku, Nehemia ini begitu dia datang, saudaraku, susah nggak? Susah. Karena musuhnya banyak. Alkitab berkata ada Sanballat orang Horon, ada Tobia orang Amon, ada Geshem orang Arab, ada Asdod, saudara. Jadi 4 negara lawan dia. Jadi dia punya musuh dari luar. Dan Alkitab berkata demikian, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Dan mereka ngomong begini, jadi orang Israel ngomong begini, kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing-puing masih sangat banyak, kami tidak sanggup lagi membangun kembali tembok ini. Sedangkan lawannya bagaimana? 4 bangsa itu. Mereka bilang apa? Mereka tidak akan tahu, mereka tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, kita akan membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Wow. Jadi ternyata saudara-saudaraku, musuh yang namanya datang dari luar ini, saudaraku, mereka menyerang,
Mereka mengingatkan sampai lebih dari 10 kali. Mereka menyebarkan isu, mereka akan tiba-tiba datang di tengah-tengah. Engkau tidak akan tahu, pokoknya tiba-tiba kamu dibunuh, tiba-tiba pekerjaan itu dihentikan. Moral bangsa Yehuda sudah rontok. Mereka sudah bilang gak sanggup lagi kami ngangkat, gak sanggup lagi kami kerja, gak sanggup lagi kekacauan di sini sudah terlalu besar, gak sanggup lagi. Itu yang dihadapi oleh Nehemia, saudara-saudara. Dan kemudian saudaraku, bukan hanya musuh dari luar, dia punya musuh dari dalam. Siapa namanya? Semaya bin Delaya bin Mehetabel, saudara-saudara. Ya, saya nggak tahu cara membacanya, kira-kira begitu, saudara-saudara. Ya, dia bahkan kerjasama dengan Sanbalat, dengan Tobia, dia disuap, saudara. Bukan saja dia, saudara, dikatakan ada Nabi Ahnoaja, ada nabi-nabi lain yang mau menakut-nakutkan aku. Alkitab berkata demikian. Jadi Nehemia datang ke bangsa Israel, dia tinggalkan, saudara-saudaraku, jabatannya yang begitu tinggi, saudara, kekayaan, keadaan yang begitu enak. Dia datang, dia melihat moral, saudaraku, bangsa Israel sudah nggak karu-karuan, sudah tidak bisa lagi mengangkat batu, tidak bisa lagi kerja. Kemudian ada 4 bangsa menyerbu. Mereka sudah menakut-nakuti, sudah mengancam berulang-ulang, saudaraku. Kemudian bukan saja musuh dari luar, musuh dari dalam, bahkan pendeta-pendetanya, nabi-nabinya ngomong gak bisa, kamu nanti kamu mati, kamu tidak disertai Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan dalam keadaan begini, bagaimana Nehemia bisa menang? Bagaimana dia bisa membangun tembok itu, saudara, dalam 52 hari. Saudara mungkin tanya kepada saya, Pak, bagaimana dia bisa? Simple, sederhana. Simple, sederhana jawabannya, karena dia kumpulkan orang-orang itu. Dan dia berkata perkataan itu, saudara. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Dan apa, saudara? Ingat sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Kedua, go to war for your family. Go to war for your household. Pergilah, berperanglah untuk anak-anakmu. Oh, saya bayangkan, saudara-saudara, kalau saya coba sekarang, boleh saya coba sekarang? Saya bisa lihat setiap suami yang ada di tempat ini, saudara bisa bangkit berdiri. Setiap suami yang ada di tempat ini, saudara bisa bangkit berdiri. Haleluya. Saya mau ngomong begini. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Berperanglah untuk istrimu, berperanglah untuk keluargamu, berperanglah untuk anak-anakmu. Cuma gitu toh. Ya udah, silakan duduk, saudara-saudara. Ya, sekarang para istri-istri bisa bangkit berdiri. Ada berapa istri di tempat ini? Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. 1, 2, yang lain. Ya, saya tahu yang belum menikah, saudara dengar aja khotbah saya, amin. Ya, oke. Jadi lebih banyak, saya nggak tahu kenapa kok saya dikasih tema ini, tapi saya tahu Tuhan itu punya rencana. Engkau yang berdiri, saya mau ngomong sama saudara. Berperanglah untuk suamimu, berperanglah untuk keluargamu, berperanglah untuk rumahmu. Wah, aku suka itu. Apa tadi ngomongnya? Go, begitu ya. Oh, jangan, amin. Terima kasih, silakan duduk, saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ada banyak musuh yang mau menghancurkan keluarga. Ya, karena apa? Sasaran tembak dunia ini, sasaran tembak daripada setan, sasaran tembak daripada kuasa kegelapan, sasaran tembak daripada iblis itu selalu dari keluarga. Kenapa, saudaraku? Karena banyak keluarga pecah. Di tempat saya tinggal, saudaraku, 1 dari 3 pernikahan end up in divorce. Pernikahan kedua itu 70% end up in divorce. Pernikahan yang ketiga 90% end up in divorce. Dan sama rate-nya yang di dalam gereja nikah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus, sama yang tidak pakai itu, saudaraku, di luar sama persis. Ya, saudara-saudaraku, keluarga pecah di mana-mana, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena setan tahu, saudaraku, tanpa keluarga yang kuat tidak akan ada komunitas yang kuat. Tanpa komunitas yang kuat tidak akan ada gereja yang kuat. Tanpa keluarga yang kuat tidak akan ada gereja yang kuat. Tanpa ada gereja yang kuat tidak akan ada komunitas yang kuat, tidak akan ada bangsa yang kuat. Tetapi semuanya dimulai dari keluarga.
Oleh sebab itu mereka akan serbu keluarga, saudara. Mereka akan pakai banyak cara. Saya tidak tahu Indonesia yang bagaimana, tetapi saya ngomong apa yang saya alami ya. Jadi mungkin ini tidak relevan dengan saudara, tetapi saudara dengar saja, saudara-saudara. Kita hidup di tengah-tengah kelompok yang sangat besar, yang mereka menyebut diri mereka sekarang tambah panjang LGBTQIA+. Apa itu Pak? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, aseksual. Sekarang kita ada di kelompok yang lebih besar lagi yang namanya LGBTQ, QIP2SAA. Apa itu Pak? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, pansexual, two-spirit, two-S, androgynous, and asexual. Saya nggak ngerti, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa sekarang itu ada 72 gender di dunia ini. Bukan saja male and female, tetapi ada transgender, ada gender neutral, ada non-binary, ada agender, ada pangender, ada gender queer, ada two-spirit, ada third gender, ada and all, ada none, or combination of this, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya ngomong ini bukan sesuatu yang saya buat-buat. Saudara bisa Google, saudara-saudara. Ya. Kita hidup di negara yang zaman di keadaan dunia yang seperti ini. Saudara-saudaraku, ini puji Tuhan saya ada di Indonesia, saya bisa ngomong begini. Tapi kalau saya ada di negara saya bicara seperti ini dan kemudian mereka bilang saya ini khotbah hate speech, saya ini rasis, saya ini dan lain sebagainya, bisa jadi persoalan. Karena apa yang dianggap aneh itu saya. Karena apa? Karena saya adalah orang yang percaya firman Tuhan bahwa Allah pada mulanya menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Dia. Maka Allah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Itu yang saya percaya. Tetapi saudaraku, mereka tidak lagi percaya itu sebagai satu firman Tuhan. Mereka bilang sekarang nggak seperti itu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Dan mereka didukung dengan yang namanya pemerintah. Saudaraku, mereka menjadi mayoritas, kita menjadi minoritas. Saudara bisa bayangkan tahun kemarin 2021, saudara-saudaraku, survei di Australia, orang Kristen kita tinggal berapa, saudaraku? Kita tinggal 44% orang Kristen di Australia. Berarti Australia bukan lagi negara Kristen, bukan. Saudara bisa bayangkan kita mulai dari survei pertama di tahun 1901 kalau saya nggak, 1911. Ya, kita mulai dari 97% Kristen. Kita punya konstitusi dibangun di atas dasar Alkitab. Setiap pejabat sumpah di atas Alkitab, saudara. Tapi saudara lihat dalam zaman sekarang kita tinggal 44%. Artinya apa? Australia is no longer a Christian country. Jadi yang lain Pak, yang lain itu 39 ngaku tidak punya Tuhan. Yang lain agama lain, saudara, berkembang dengan sangat cepat. Dan mereka bilang within 5 years Australia akan menjadi the country yang tidak percaya Tuhan. Karena mereka percaya dari 39% itu akan mencapai lebih dari 50% within 5 years. Karena percepatannya. Berarti dalam 5 tahun Australia akan menjadi negara ateis. Dan dalam 10 tahun mereka percaya Kristen akan menjadi minoritas di Australia. Wow, bagaimana dengan Amerika Pak? Sama, saya juga punya statistiknya, saudara-saudara. Kira-kira begitu. Amerika itu udah tinggal 39% Kristen. Yang lain kebanyakan ateis. Kebanyakan mereka berkata tidak lagi ada Tuhan, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi cari Tuhan, tidak perlu lagi ke gereja. Gender itu ada 372 sekarang, iya toh. Saudara bisa bayangkan, ya, tempat yang namanya Disneyland, ya, Disneyland. Saudara tahu Disneyland? Saya bawa anak-anak saya ini ke Disneyland, ke banyak Disneyland di dunia ini, saudara-saudara. Kita biasa mendengar ladies and gentlemen, boys and girls, father and mother, male and female. Itu biasa. Sekarang tidak boleh. Coba saudara ke Disneyland hari ini. Ya nggak ada. Karena apa? Karena tanggal 30 Maret kemarin ada beritanya, saudara bisa Google, bahwa Disney commit 50% character must be being LGBTQIA and radical minorities. Jadi kalau saudara nonton kartun lagi, itu ceritanya semua tentang apa? Tentang itu, saudara-saudara. Oh, wow.
Saudara bisa bayangkan 31 Maret kemarin Biden administration di Amerika menetapkan tanggal 31 Maret itu adalah International Transgender Day of Visibility, yang mengajarkan bahwa gender bukan lagi dua. Paspor sekarang kita sudah mulai gendernya agak dua lagi, saudara. Saudara tahu ini, ya. Saya di Australia, saudaraku, adalah authorized marriage celebrant, ya. Artinya saya bisa menikahkan pasangan suami istri, saudara-saudaraku, di Australia, mewakili negara, ya. Jadi saya punya license, ya, nomor saya W5767. Nah, jadi kalau ada anak muda datang ini, saya seringkali guyonan. Saya akan memberikan satu formulir kepada jemaat, saudaraku. Ini kopinya saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara lihat, saudaraku, notice intended of marriage, tadi saya kirim fotonya. Foto. Nah, ini saudara-saudaraku, ya. Saudara lihat di situ partner, bride sama groom. Jadi saya bilang sama jemaat, kalau kamu coret yang namanya partner, kamu itu kumpul kebo, ya toh. Ini repot, saudara-saudaraku, ya toh. Saya tidak akan menikahkan saudara. Kalau saudara ngomong non-binary, artinya apa? Non-binary dengan non-binary boleh married? Boleh. Non-binary jadi bride, non-binary jadi bride and bride boleh? Boleh. Non-binary jadi groom sama groom boleh? Boleh, saudara-saudara. Duh Pak, sejak kapan Pak? Ya sejak Obama jadi presiden di Amerika itu, saudara-saudaraku, ini tergantung. Jadi ini form asli, iya asli. Jadi Bapak mengeluarkan form ini, ya terpaksa, ini pemerintah yang mengeluarkan, saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, kita hidup di dalam zaman seperti ini. Itu sebabnya saya berkata bahwa peperangan kita, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudaraku, mereka bisa membuat semuanya ini menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang majority, sesuatu yang diterima secara umum, sehingga kalau engkau mengutip Alkitab, engkau itu aneh, engkau itu minoritas, engkau itu kelompok yang kecil. Jadi orang Pantekosta seperti kita ini, jadi 44% itu yang saya maksudkan, itu kan termasuk mainstream churches, Uniting Church, Anglican, ya, Church of England, apalagi Presbyterian, saudaraku, dan lain sebagainya. Dari kelompok 44% itu, saudara-saudaraku, Pantekosta cuma tinggal berapa persen. Nah, itu kelompok kita. Kita ini adalah kelompok orang yang percaya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada saudara, mari kita pertahankan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini ya dan amin, kebenaran yang absolut. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kalau engkau bicara tentang integritas di dalam keluarga, go to war. Karena apa? Pornografi akan berusaha menghancurkan kehidupanmu. Affairs akan datang. Serius, saudara-saudaraku. Saya pernah challenge saudara-saudaraku, para pria-pria, suami-suami di gereja saya ini beberapa tahun yang lalu. Ada berapa banyak di antara saudara yang tahu tentang Ashley Madison? Oh, puji Tuhan Pak Heri, ini jemaat kudus semuanya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Ashley itu adalah nama wanita yang paling sering dipakai di Amerika dan Kanada. Madison itu juga sama. Dibuatlah perusahaannya itu based di Kanada menjadi multi-billion dollar company. Ya, intinya cuma satu, saudara, tujuannya memberikan kesempatan wanita untuk affairs. Jadi promonya adalah apa? Life is short, have an affair. Hidup itu singkat, punyailah affair, begitu. Jadi kalau saudara turun Sydney Airport, saudara jalan, saudara ada pelang besar sekali, ada perempuan setengah telanjang, dia begini. Shh. Life is short, have an affair. Saudara-saudaraku, pada waktu itu dibongkar, saudaraku, sama hacker, saudaraku, dan datanya dibuang di dark web, saudara-saudara. Saudara tahu 800 pendeta tersangkut di Amerika. Tahu nggak saudara itu akan hal itu?
Menakutkan, saudara. Karena apa? Karena itu dibuat satu sistem di mana engkau akan bisa mempunyai affair dengan istri orang, dengan suami orang. Jadi bersih gitu ceritanya, saudara-saudaraku, di kota-kota. Saudara tinggal pakai kredit card, begitu data kredit cardnya itu yang dibobol, saudara-saudaraku ya. Saudara tahu Sydney itu nomor 3 terbesar di dunia. Melbourne itu nomor top 10, saudara-saudaraku. Kota saya saudara, puji Tuhan, nomor 19 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Surabaya nggak masuk, puji Tuhan. Haleluya. Jangan ditiru, jangan sampai saudara pulang terus Google. Sekarang saudara-saudaraku, website seperti itu tambah lama tambah banyak. Ya, kalau saudara tinggal di Indonesia kan, saya perhatikan, saya pernah coba ya, karena saya kan nggak punya, ini kan handphone saya mati, saudara-saudara. Jadi saya pakai XL. Ya, waktu saya coba, saya tahu pemerintah itu kadang-kadang nutup, ngeblokir begitu ya. Itu bagus, saudara-saudara. Ya, tapi kalau di Australia kan nggak ada ngeblok. Itu kan bebas, saudara-saudara. Makanya kita perlu go to war. Karena apa? Karena saudara akan ada musuh sexual immorality. Ada yang namanya godaan seksual, seks sebelum pernikahan atau seks di luar daripada pernikahanmu. Ada yang namanya drugs berusaha masuk, saudaraku. Ada yang namanya alkohol. Ada yang namanya pengajaran sesat. Ada yang namanya tipu daya dunia. Cinta akan uang berusaha masuk, saudaraku. Keserakahan, kutuk masa lampau, dosa, saudaraku. Hollywood berusaha menyerbu, mengambil dan mengubah cara berpikir saudara. Kemudian ada yang namanya Bollywood, ada yang namanya K-pop, ada yang namanya K-drama, ada yang namanya Netflix, ada yang namanya TV, koran yang mau mendidik anak saudara. Mereka mau menjadi guru buat anak saudara. Ada game-game, saudaraku, yang mau ngambil uang saudara, yang mau membesarkan anak-anak saudara. Ada pikiran buruk, ada pencobaan, ada sakit hati yang mau menghancurkan saudara, ada kepahitan, ada tidak bisa mengampuni, ada tidak terima, gengsi, dan masih banyak yang lain. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, go to war, berperanglah untuk semua hal-hal itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan jangan izinkan itu semua masuk di dalam keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Nehemia itu bisa ngomong begini di hadapan musuh mereka, kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia 2 ayat 20. Itu kata-kata yang luar biasa. Dan saya mau setiap kali engkau menghadapi hal-hal seperti itu, pencobaan, saudara mengalami yang namanya, saudaraku, kepahitan berusaha masuk, saudara mulai melihat Hollywood yang berusaha menjadi guru les daripada anak-anak saudara, saudara harus berdiri tegas dan saudara bilang stop. Ya, engkau tidak punya bagian di dalam keluarga ini. Engkau tidak akan diingat di dalam rumah tangga ini. Get out. Saudaraku, I'm go to war. Aku menyatakan perang tentang hal-hal itu semua. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku menyatakan perang. Dan ini poin saya yang pertama. Itu masih introduction. Oke, saudaraku, saya tahu waktu saya nggak banyak, tapi poin saya yang pertama, Tuhan akan berperang bagimu ketika engkau berperang untuk keluargamu. Sekali lagi, kalau engkau mengambil keputusan untuk berperang untuk keluargamu, Tuhan itulah yang akan berperang bagi saudara. Itu yang dikatakan Nehemia. Jadi ketika Nehemia datang di tempat seperti itu dalam keadaan moral jatuh, saudara-saudara, dan dia ngomong berperang untuk keluargamu. Oh, saudara-saudaraku, satu khotbah yang berapi-api. Bukankah itu khotbah daripada Presiden Zelensky hari-hari ini di Ukraina kalau saudara mengikutinya? Dia akan bicara kepada tentara-tentara, go to war for your home. Pergi perang untuk rumah tanggamu. Pergi berperang untuk masa depan anak-anakmu. Oh, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, ketika engkau mengambil keputusan yang seperti itu dan engkau perang kepada semua yang saya sebutkan tadi itu, percayalah Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Haleluya. Makanya saudara kalau pernah ke Israel, siapa yang pernah ke Israel? Lambaikan tangan saudara tinggi. Ya, selain anak saya Pak Heri. Oh, belum pernah.
Oh, you should go. Engkau harus pergi. Saudara, kalau lihat tembok Yerusalem, saudara, batunya, lihat bagaimana, saudaraku. Jadi kalau saudara bandingkan dengan yang namanya piramida, saudaraku ya, keajaiban dunia di Mesir, itu berat batunya kan paling 1 ton, 2 ton lah paling berat, gedenya. Tapi kalau saudara bicara batu Yerusalem, tembok Yerusalem, saudara, itu bisa satu batu sampai 500 ton, saudara-saudara. Panjangnya bisa 36 meter begitu kira-kira. Dan pada waktu mereka membangun tembok itu 52 days. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Alkitab berkata demikian, dalam waktu 52 hari selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka kehilangan muka, mereka menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Oh, saudara-saudara. Jadi kalau saudara pergi berperang untuk keluargamu, maka Tuhan akan berperang bagi engkau. Haleluya. Siapa sih di sini yang mau membangun rumah tangga, saudara, membangun rumah saudara? Angkat tangan saudara tinggi. Saudara membangun kan? Amin. Saya membangun rumah tangga saya sudah 24 tahun setengah. Bulan Maret tahun depan, saudaraku, tanggal 21, saya akan celebrate silver wedding anniversary. Oh, ya kasih tepuk tangan dong. Saya menikahnya ya di gereja ini, saudara-saudaraku, hampir 25 years ago, ya, di kebaktian kaum muda. Nah, saya mau berkata kepada saudara bahwa berarti anak saya Gwen itu sudah 23 tahun, saudara-saudaraku. Anak saya yang kedua Jason 20 tahun, Lovenia 14 tahun. Saya belum sempurna, saudara-saudaraku. Saya tidak sempurna, tapi sebagai seseorang yang lebih pengalaman lah dibandingkan saudara, ya, berarti saya yang paling tua mungkin di tempat ini, saudara-saudara. Apakah Bapak mengalami itu? Oh, mengalami, saudara. Besarkan anak, tidak gampang. Bagaimana? Tetapi ketika saya bekerja, ketika saya melayani, ketika ada godaan, ketika ada temptation, ketika ada ini, I understand semua yang aku lakukan adalah untuk keluargaku. Makanya kalau saudara melihat Nuh, saudaraku, dia mempersiapkan bahtera itu di mana Ibrani pasal yang ke-11, 120 tahun bangun bahtera, saudara. Saya nggak bisa membayangkan itu, saudara. Tetapi dikatakan untuk keselamatan keluarganya. Oh, wow, dia berperang untuk keluarganya. Saudaraku, di zaman modern ini hanya sharing kepada saudara, ya, supaya saudara tahu bahwa bangun dalam 52 hari bisa terjadi. Pendeta Satish Kumar, saudaraku, Calvary Temple, ini gambarnya, saudara-saudaraku, ya. Ini tanggal 1 Januari 2013. Ya. Gedung ini selesai dalam 52 hari, 18.000 kursinya di Hyderabad. Ya, sayang waktu saya ke Hyderabad nggak sempat mampir, saudara. Sekarang jadi the largest church di India. Saudara-saudara, ini adalah bukti kalau engkau berperang bagi keluargamu, Tuhan akan berperang bagi engkau. Ayo cepat, poin saya yang kedua. Berperanglah dengan senjata firman Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mau berperang dengan senjata firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kembali lagi ke Nehemia, konteks daripada Nehemia ini dikatakan orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, perhatikan saudara, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Oh, haleluya. Jadi saudara harus ingat, kalau saudara berperang untuk keluarga saudara, saudara harus ingat satu tangan engkau bekerja, membangun, satu tangan engkau harus selalu memegang senjata. Ayat yang ke-18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang di pinggangnya. Saudara bisa bayangkan, jadi mereka bawa yang namanya batu, saudara-saudaraku, tapi di sini pedang. Kenapa harus bawa pedang? Karena sewaktu-waktu mereka diserang. Sewaktu-waktu mereka diserang, mereka siap untuk berperang. Pak, apa nggak takut kalau perang? Sekali lagi, takut, semua takut, saudara-saudara. Tapi kalau motivasi itu for your family, for your wife, for your children, untuk anak-anakmu, mereka berani, begitu. Dan Tuhan bikin mujizat
Karena apa? Karena Tuhan respect dan Tuhan mau kamu pergi berperang untuk keluarga. Haleluya. Jadi ketika engkau berperang melawan yang namanya kepahitan, melawan ketidakpengampunan, melawan ketidakadilan, melawan yang namanya affairs, temptation, dosa, dan lain sebagainya yang berusaha masuk dalam keluargamu, ingat, saudara hanya bisa melawan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena pedang itu adalah firman Tuhan. Susah nggak? Susah, saudaraku. Bayangkan, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Lanjut, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Artinya apa, saudaraku? Mereka selalu kemana-mana bawa pedang. Saya tidak menyuruh saudara untuk bawa pedang betulan, saudara. Tetapi saudara perlu punya firman Tuhan itu terus menerus, saudara-saudara. Karena hanya itulah yang akan bisa, saudaraku, menguatkan saudara. Alkitab berkata, ambillah perlengkapan senjata rohani. Amin. Ambillah segala perlengkapan senjata daripada Tuhan. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan hati memberitakan Injil, pedang yaitu perisai, yaitu perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pemain musik boleh kembali. Nah, jadi saudara-saudaraku, Pak, maksudnya apa? Maksud saya begini, saudaraku. Ini agak panjang boleh ya? Ya kan, paling ketemu masih lama, saudaraku, saya ketemu dengan saudara. Ya, saya Kamis kemarin sebelum saya terbang, saudaraku, saya doa malam, saya ngajar jemaat. Ini tidak ada di bahan yang saya kasih ke multimedia. Tetapi saya mau saudara memperhatikan, ini hanya contoh yang simple, saudara-saudara, contoh simple. Supaya saudara mengerti apa yang saya maksud, saudara perlu mengerti akan firman Tuhan, dan itu adalah senjata saudara untuk pergi berperang. Kalau saudara membaca Mazmur pasal 66 ayat yang ke-12, kapan Mazmur itu ditulis? Mazmur itu ditulis 979 BC, ya, 979 before Christ. Bapak tahu dari mana? Sudahlah, zaman sekarang ya saudara tidak perlu dengar langsung dari pendetanya, saudara Google aja semua sudah tahu. Iya tahu. Ada timeline-nya, saudara-saudara. Ya, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air, kami telah menempuh api, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Oh haleluya. Saya suka terjemahan daripada terjemahan lama. Kami masuk ke dalam air, kami masuk ke dalam api, tetapi engkau mengeluarkan kami kepada keluasan, kepada kelimpahan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kami melintasi banjir, kami melintasi api, kami sekarang kau bawa ke tempat yang makmur. Artinya apa, saudaraku? Artinya di balik engkau melewati air, di balik engkau melewati api, ada tempat yang makmur, ada kebebasan, ada rich fulfillment bahasa Inggrisnya, ada place of great abundance. Ya, itu ditulis oleh Daud 1000 tahun 979 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi saya ajak saudara, kalau saudara dan saya hidup di zamannya Daud pada zaman itu, saudara akan meragukan ayat yang dia tulis. Kenapa? Karena kan belum ada buktinya. Kalau melewati air, kita semua tahu. Saya ngajar som khusus di baptisan air, selalu saya akan mulai, kenapa engkau dibaptis dengan air? Karena kau harus ingat ada 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan 3 mantunya melewati air, diselamatkan melalui air. Gambaran tentang baptisan, mereka melewati air, banjir seluruh dunia. Nenek moyangnya mereka tahu, itu ditulis. Dan mereka semua tahu, saudaraku, nenek moyang mereka melewati air 2,5 juta orang, dipimpin oleh Musa. Laut Eberau, laut itu masih ada sampai hari ini, saudaraku. Mereka melintas di tanah yang kering, mereka melewati air. Tuhan sediakan kebebasan, Tuhan sediakan keleluasaan. Yes, sudah pernah terjadi. Apa? Joshua juga sama, 2,5 juta orang Yahudi melewati sungai Jordan itu. Mereka melintasi tanah yang kering, ya, meninggalkan padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Seringkali saya bilang, makanya engkau percaya ketika engkau melewati air.
Ya, oh haleluya, akan ada keselamatan. Ketika engkau melewati air, artinya apa? Firaun, tentaranya 600 akan terkubur. Engkau akan menjadi orang yang bebas. Kenapa engkau melintasi air? Maksudnya apa? Karena Tuhan mau engkau tidak tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Engkau melewati Jordan River. Engkau masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Semua tahu itu, saudara-saudara. Tapi kalau melewati api, ayo, siapa yang melewati api? Zaman Daud, nggak ada. Tapi saudara percaya nggak? Nah, ini adalah sesuatu yang sederhana, saudara. Dan kemudian saudara-saudaraku, 711 BC, ya, berarti 268 tahun setelah Daud, setelah Mazmur yang saya ngomong itu, Yesaya menuliskan luar biasa di Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Engkau melewati sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Mereka bisa terima ayat itu karena apa? Karena ada buktinya. Karena nenek moyang mereka cerita bagaimana Nuh melewati, bagaimana Musa melewati laut, bagaimana Joshua melewati sungai. Tetapi ayat itu ditambah lagi, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Apabila engkau berjalan melalui nyala api tidak akan membakar engkau. Wow. Jadi Yesaya mengulangi apa yang Daud tulis. Saudara nangkap maksud saya? Halo? Dan banyak orang tidak percaya. Makanya saudaraku, saya bawa saudara ke 585 BC. Artinya 394 tahun setelah Mazmur Daud tadi yang saya baca tadi. Artinya 126 tahun setelah Yesaya. Ada banyak anak-anak muda, saudara-saudara. Oh, waktu itu yang berkuasa Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar berkata, dia membangun satu patung yang tinggi. Kalau engkau mendengar bunyi gambus, ceracap, rabana, tari-tarian, engkau harus sujud menyembah. Kalau engkau tidak sujud menyembah, engkau akan masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dikatakan semuanya sujud menyembah. Saya bisa bayangkan anak tiga itu, saudaraku, yang masih muda itu bingung, saudara. Kenapa kok kami ada di tempat yang seperti ini? Kenapa kami ada di tempat yang seperti ini? Tetapi saudara-saudaraku, anak-anak Yahudi yang lain semuanya sujud menyembah patung daripada Nebukadnezar, tetapi tidak dengan tiga anak ini. Kenapa saya bisa bayangkan tiga anak ini, saudara? Anak muda ini bingung. Mungkin Sadrah, Metsah, dan Abednego yang dulu namanya adalah Hanaya, Misael, dan nama rohani yang luar biasa dalam Ibrani, tetapi diganti menjadi Sadrah, Metsah, Abednego, nama-nama penyembah berhala daripada Babilonia, dewa-dewi Babilonia. Saya bayangkan Sadrah ngomong, sebentar, rasanya aku membaca Mazmur pasal 66 itu 400 tahun yang lalu. Bukunya sudah lecek, saudara-saudaraku, ya, nggak kayak sekarang kita pakai iPad, saudara. Tuhan janji, kalau engkau melewati api, aku akan mengeluarkan engkau dengan bebas. Kemudian saya bisa bayangkan Abednego, ya betul juga. 126 tahun kemudian, ya loh, Yesaya juga ngomong yang sama loh. Dia menubuatkan nabi itu. Apakah mereka kenal sama Daud? Gak kenal. Apakah mereka kenal sama Yesaya? Gak kenal. Ya sudah mati semuanya, sudah. Tetapi mereka ingat, saudara, Tuhan akan menyertai mereka. Jadi tiga-tiganya mengambil sikap perang dengan Raja Nebukadnezar. Dia ngomong begini, oh, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan sembah. Kenapa anak tiga itu kok berani go to war dengan kerajaan yang menguasai dunia saat itu? Karena punya firman, karena pegang firman, saudara-saudara. Aku percaya. Makanya saudara, 64 AD, 64 tahun setelah Yesus, Petrus ngomong apa? Jangan kamu heran akan nyala api siksaan. Kenapa dia pakai nyala api? Karena rasul-rasul waktu khotbah itu kan pakai perjanjian lama, saudara. Dia ngomong itu, buktinya ada.
Anak-anak muda, hari ini saya ngomong yang sama. Ada kekuatan di dunia ini, saudara. Babilonia, Babel itu lambang daripada setan. Berusaha menghancurkan setiap kerajaan, setiap keluarga. Menghancurkan setiap keluarga. Dengan tekanan ekonomi, dengan tekanan, saudara-saudaraku, banyak-banyak tekanan. Ada berapa banyak saya mau challenge di tempat ini. Saudara yang mau berkata, yes Tuhan, aku orangnya. Ketika aku dipanggil, aku tidak akan seperti orang Rusia, dipanggil Putin, go to war, lari semuanya, saudara-saudara. Tetapi ketika Tuhan panggil, aku siap Tuhan. Aku mau berperang untuk istriku, aku mau berperang untuk suamiku, aku mau berperang untuk anak-anakku. Ada berapa banyak yang mau katakan amin? Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, oh haleluya. Dan kemudian ada berapa banyak yang berkata, yes Lord, it's me, akulah orangnya. Aku akan pegang firman-Mu, aku akan baca firman-Mu, aku akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Melewati air, melewati sungai, aku tidak akan dihanyutkan. Melewati api, tidak akan menghanguskan aku. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, engkau perlu firman, engkau perlu pujian, penyembahan. Kenapa saudaraku? Karena pujian penyembahan itu adalah senjata yang luar biasa. Kembali ke konteks kita, setelah tembok selesai dibangun, apa yang Nehemia lakukan? Aku pasang pintu. Setelah itu apa? Lalu diangkat penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Kalau saudara baca itu, saudara-saudara, rasanya kok aneh ya? Ada nggak saudara-saudaraku presiden atau Ukraine gitu bangun tembok gitu, kemudian selesai, kemudian yang ditaruh itu bukan rudal, yang ditaruh bukan tank, tapi yang ditaruh ini tim pusing. Kamu yang di depan. Para single, mana singlenya? Kok nggak ada? Siap, kamu di sini, siap perang di sini. Para single, loh jangan ngomong sendiri, go to war. Ayo, para single, halo. Saudara nangkap maksud saya? Loh, aneh kan? Tetapi kenapa cerita itu ditulis di dalam perjanjian lama? Untuk mengajarkan kepada saudara bahwa saudara dan saya harus punya firman kalau mau menang perang. Saudara dan saya harus punya pujian. Pak, berarti saya harus nyanyi. Yes. Walaupun saudara nyanyi gak enak, saya nyanyi juga gak enak. Tetapi saya nyanyi anyway, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Mazmur 149 ayat yang ke-6, biarlah pujian pengagungan Allah ada pada kerongkongan mereka, pedang bermata dua di tangan mereka. Itu senjata saudara. Jadi saya bisa bayangkan Nehemia ngomong begini supaya kamu tidak takut. Tangan satu ambil bata, tangan ini pegang pedang, mulut kaki. Ingat, Tuhan Maha Besar. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Engkau luar biasa. Kami melewati air, kami tidak akan dihanguskan. Kami melewati nyala api, kami tidak akan dihanguskan. Wow, saudara-saudara, mereka menyanyi. Apa itu? Senjata luar biasa. Dan yang terakhir, saudaraku, ada gereja dan jemaat di rumahmu. Paulus ngomong begini, saudaraku, kepada Filemon. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus, dan salam daripada Timotius, saudara kita, kepada Filemon dan kepada jemaat di rumahmu. To the church in your house. To the church in your house. To the church in your house. Ada gereja di rumahmu. Saya mau ngomong yang sama hari ini. Saudara perhatikan, mata saudara dibuka. Ada gereja di rumahmu. Ada gereja di rumah. Ada jemaat di rumahmu. Ada jemaat di rumahmu. Ada jemaat di rumahmu. Saudara yang maksud saya? Jadi jemaat gereja itu bukan hanya di Betani Manyar, bukan, di rumahmu. Di rumahmu. Di rumahmu. Dan saya mau nutup dengan satu statement yang mungkin agak kontroversial. Saya mau ngomong begini. Sorga itu bukanlah sorga kalau orang yang kau cintai nggak ada di sana. Sekali lagi saya ulang. Sorga bukanlah sorga kalau orang yang kau cintai, istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu, siapa, tidak ada di sana. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.